Dengan penuh sukacita, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini, khususnya kepada yang baru pertama kali datang di GKI Geraha Raya Tangerang. Warta lisan hari ini, Minggu 4 September 2022. Ibadah Minggu tanggal 11 September 2022 akan diselenggarakan secara hybrid dimulai pukul 9. Ibadah onsite atau hybrid bagi jemaat yang hadir di ibadah onsite, syarat yang wajib dipenuhi adalah 1. Sudah vaksin minimal 2 kali. 2. Memiliki akun Peduli Lindungi dan wajib scan barcode Peduli Lindungi atau menunjukkan sertifikat vaksin. 3. Memakai masker dengan benar selama ibadah berlangsung. 4. Badan dalam keadaan sehat. 5. Bagi jemaat yang membawa anak di bawah umur 6 tahun yang belum divaksin, mohon untuk beribadah di ruang sekolah minggu. Mohon menjadi perhatian anggota jemaat dan simpatisan. Kebaktian sekolah minggu onsite akan diadakan pada hari ini, tanggal 4 September 2022, pukul 10.30, bertempat untuk kelas kecil, anak sekolah minggu kelas 1 sampai kelas 3 SD di ruangan sekolah minggu kelas kecil. Untuk kelas tanggung, anak sekolah minggu kelas 4 sampai kelas 6 SD di ruangan sekolah minggu kelas balita. Untuk sementara, kelas balita atau bayi sampai dengan TK tetap dilayani online menggunakan Zoom setiap jam 8 pagi. Demikian untuk menjadi perhatian semua orang tua anak sekolah minggu. Baptis kudus anak. Jika tidak ada keberatan yang syah dari anggota jemaat, maka Majelis Jemaat GKI Geraha Raya akan melaksanakan sakramen baptisan kudus anak pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 9 dilayani oleh Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto. Anak yang akan dibaptis: 1. Aurora Kanaya Arion, putri dari Bapak Simon Margo Utomo dan Ibu Putri Ayu Pratiwi. 2. Sydney Eleonina Karipui, putri dari Bapak Kevin Fiskaraldo Armando Karipui dan Ibu Linkan Bimoro. Mohon dukungan doa. Ngobrol bareng mentor finansial akan dilaksanakan oleh bidang 5 dan mentor finansial dengan tema seri 1 Family Financial Clinic dan seri 2 cara bijak, benar dan cerdas dalam berinvestasi yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKI Geraha Raya dan tim bidang 5 pembangunan jemaat. Untuk detail kegiatan dapat dibaca di Warta Jemaat halaman 5. Persidangan Majelis Jemaat akan diadakan pada hari Minggu 18 September 2022 pukul 13, tempat di GKI Geraha Raya. Turut mengundang Badan Pelayanan Komisi Dewasa dan Komisi Senior. Bagi jemaat yang ingin mengajukan usulan dapat disampaikan melalui surat tertulis disertai nama dan tanda tangan atau dapat disampaikan melalui WA ke Penatua Dini Eka Lestarining Tias. Telepon tertera. Pemanggilan Penatua GKI Geraha Raya, warta pertama. Sesuai dengan bab 20 Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia tentang jabatan gerejawi kepenatuaan, maka Majelis Jemaat GKI Geraha Raya dalam PMJ 21 Agustus 2022 memutuskan untuk melakukan proses pemanggilan penatua baru. Jumlah penatua yang dibutuhkan adalah 2 orang. Jemaat dimohon untuk menggumulkannya dan membawa dalam doa. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto. Untuk khusyuknya ibadah,
mohon agar alat komunikasi dinonaktifkan atau di silent selama ibadah berlangsung. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam waktu sebulan ini kita akan menghayati arti kepemimpinan dalam upaya pemulihan atau restorasi kehidupan bersama. Marilah kita arahkan hati kepada Tuhan yang berkuasa untuk memberikan kuasa pemulihan. Biarlah segala puji sembah mengalir dari hati yang riang bersyukur. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Marilah kita mendasari ibadah ini di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaan tangannya. Oh
Kiranya damai dan kasih karunia dari Allah Bapa dalam persekutuan Anak dan Roh Kudus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Di bulan September ini kita hayati sebagai bulan kepemimpinan. Tema bulan kepemimpinan tahun ini adalah gereja yang merestorasi. Kita sungguh menyadari bahwa waktu ini adalah waktu di mana banyak orang berjuang bangkit kembali, memulihkan diri, kehidupan bersama dengan pandemi yang telah mengubah kehidupan umat manusia. Biarlah di tengah situasi ini arus kehidupan tidak menyeretkan kita menjauh dari Tuhan, membuat kita kehilangan arah kehidupan. Sebaliknya kita tetap memilih pengharapan pada Tuhan. Karena itu, baiklah kita senantiasa meminta pimpinan Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 413. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi untuk pengakuan dosa. Dipersilahkan. Kami bersama tunduk di hadapan-Mu Tuhan untuk menyampaikan pengakuan dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan agar kami senantiasa
untuk mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kami mendapatkan pengampunan. Ajarilah kami senantiasa Tuhan, untuk kami tetap bersekutu dengan Tuhan, agar kami dikenal oleh Tuhan, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 25, ayat 1, 2, dan 4. Ya Allahku di cahaya-Mu. Untuk menerima berita anugerah, mari kita berdiri. Berita anugerah diambil dari Roma 6 ayat 6 sampai 8 yang demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita, oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita saling memberi salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dengan tetap berdiri kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara
dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih doaku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih doaku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih doaku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih doaku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam kita membaca dan merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Tuhan, jika saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Tuhan sendiri yang menolong kami sehingga kami dapat mengerti akan setiap sabda yang kami baca dan kami dengar. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Jika sudah ketemu semua, Nehemia 1 ayat 1 sampai 11, mari kita berdiri untuk membacanya. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11 yang demikian. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku, menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan kepadamu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu.
Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bulan ini adalah bulan kepemimpinan, di mana pada bulan ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu siapa yang kau ikuti dan siapa yang kau pimpin. Jadi siapa yang kita ikuti sih? Nah, terus bagi yang memimpin, siapa yang kau pimpin? Jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, Bapak Ibu, ya di dalam Roma 12 ayat 8, di sana dikatakan siapa yang memberikan pimpinan hendaklah melakukannya dengan rajin. Ya, dan kepemimpinan itu berkaitan dengan visi. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai visi. Visi itu pandangan jauh ke depan. Jadi bukan hanya hari ini ya, tapi jauh ke depan, dan dia memandangnya dengan optimis. Biasanya orang ketika memandang masa depan lalu diperhadapkan kenyataan hari ini lalu menjadi pesimis. Aduh, apa mungkin ya? Seorang pemimpin harusnya punya pandangan ke depan dan dia sangat optimis bahwa apa yang dia harapkan di masa depan itu akan terjadi. Tentu ini nanti akan dibarungi dengan berbagai gerak pencapaian sasaran, sehingga untuk menuju ke masa depan itu berkaitan dengan proses. Yang namanya proses itu sesuatu yang tidak serta-merta, tidak instan, ya. Seperti Bapak Ibu kalau membuat sayur lodeh itu kan tidak serta-merta. Begitu potong-potong-potong langsung jadi, ya kan enggak. Pertama apa kalau nyayur lodeh, pertama yang dilakukan apa kira-kira? Apa kira-kira pertama dilakukan? Belanja dulu ya, belanja dulu ya, belanja dulu. No, kalau nggak belanja dulu yang dimasak apa? Ya mau sayur lodeh nggak belanja, masaknya mana? Ya belanja dulu ya. Tapi jangan ditarik ke belakang, sebelum belanja cari uang dulu ya, malah nanti nggak sampai-sampai ya. Jadi belanja dulu sampai di rumah dipotong-potong. Setelah siap semuanya nyalain kompor ya, nyalain kompor kemudian dimasak satu persatu. Ngomong-ngomong tentang kompor, saudara ke gereja sudah matiin kompor belum? Ya, nanti begitu dengar kompor, aduh ini komporku belum dimatikan. Setelah satu persatu dimasak, kan proses. Tidak ada orang masak begitu nyalain cret, langsung masak, itu enggak ada. Makanya orang yang tidak bisa diburu-buru itu orang masakan. Jadi kalau pesan di restoran jangan pakai lama ya. Ya nggak bisa begitu, apinya segitu nggak bisa cepat kok, ya. Jadi nggak bisa dibikin ngebut. Jadi masak itu lain dengan motor. Kalau motor bikin ngebut cepat sampai. Nah kalau masakan bikin ngebut digedein apinya, gosong saudara ya. Jadi nggak enak ya. Jadi beda. Ya proses pengaruh, ya mempengaruhi itu berupa proses. Jadi ketika mempengaruhi orang itu nggak bisa sehari langsung terpengaruh, nggak bisa. Ya, nah saya khotbah sudah 6 tahun aja nggak terpengaruh kok Bapak Ibu ya. Jadi pelan
lambat, tapi ada perubahan. Pasti ada perubahan. Ya, dalam perubahan itu tidak kelihatan. Sama seperti Bapak Ibu lihat anak-anak. Apakah Bapak Ibu pernah, lihat tingginya tuh, mulai tinggi, lihat tuh. Tuh mana Bu? Tuh lihat, kepalanya lihat, ada tinggi tuh, semakin tinggi. Pernah lihat enggak? Kan enggak kan? Saya ini kan 2 tahun enggak ketemu anak-anak, ya enggak? Karena pandemi. Kemarin ketemu pangling tahu ya? Bahasa Indonesianya apa atau pangling itu? Apa? Pokoknya, loh kamu ini toh, ya ampun udah gedenya kamu 2 tahun enggak ketemu. Padahal orang tuanya di rumah lihatnya biasa-biasa aja kok rasanya. Tapi kalau sudah lama nggak ketemu, aduh kok kamu jadi gede banget, ya. Tapi saya puji Tuhan kemarin saya ketemu sama anggota jemaat, ya, yang tinggalnya sudah di luar, ya. Ketemu saya Pak Eko, saya ketemu Pak Eko 6 tahun yang lalu dengan hari ini, kok masih tetap sama ya gitu. Seneng nggak kalau dibilang begitu? Seneng nggak? Sama-sama tuanya gitu. Waduh, tadinya udah bangga-bangga tetap sama dulu dengan sekarang. Tak pikir sama-sama mudanya, tapi ternyata sama-sama tuanya kelihatannya. Tapi enggak apa-apa, yang penting sama ya. Itu proses Bapak Ibu, sebuah pergerakan proses. Dan kepemimpinan terkait dengan perubahan nyata. Jadi ada perubahan yang nyata itu di dalam kepemimpinan. Lalu inti dari kepemimpinan apa sih Bapak Ibu? Kepemimpinan itu adalah pengaruh, mempengaruhi. Jadi setiap kali kita berupaya mempengaruhi pikiran, perilaku atau perkembangan seseorang entah secara pribadi, secara profesional, kita sedang memainkan peran pemimpin. Ketika kita sedang mempengaruhi orang, itu kita sedang menjadi pemimpin. Contoh pelaksanaan kepemimpinan, contohnya. Seorang kakak menyimak dan menolong pemahaman adiknya. Ini loh Dek, coba kamu baca pelan-pelan, artinya apa? Ini kakaknya sebagai pemimpin, karena tentang pengaruh. Kemudian seorang tentara melatih anak buahnya, siap gerak, hadap kanan, gerak, hadap kanan. Ya. Kalau Bapak Ibu disuruh hadap kanan, kira-kira semuanya hadap kanan enggak? Enggak ya, ada hadap kiri gitu ya. Apalagi suruh gerak jalan, maju jalan, tangan kanannya maju, kaki kanannya maju. Ini perasaan jalan kok aneh ya. Ternyata kaki kanan dan kaki kiri sama-sama maju ya, jadi kayak robot gitu. Pernah enggak lihat jalan seperti itu? Pernah enggak? Ya kapan-kapan kita latihan baris berbaris ya, jadi maju jalan kan ada yang gitu. Karena apa? Jalannya dipikir ya. Seorang rekan menasihati teman dekatnya. Ini juga sedang memimpin. Sudahlah diterima saja. Kadang-kadang ibu-ibu juga menjadi pemimpin, ya enggak? Pak, nanti pulang gereja mampir ya ke Exchange ya, tolong dong beliin skincare gitu ya, umpamanya. Ya, besok Pak ya hari Senin libur ya elak ya. Besok hari Jumat, hari Selasa dong, aku mau ini ya. Jadi itu ibu-ibu sedang memimpin suaminya, karena mempengaruhi suaminya supaya suaminya ngikuti apa keinginannya. Pak besok bulan depan dong kita jalan-jalan kemana gitu, kita nginep lah 3 bulan gitu. Enggak main-main, yang nginepnya bukan 2 hari, 1 hari, 3 bulan. Jadi sedang mempengaruhi suaminya. Ini contoh kepemimpinan. Ya, seorang remaja menolong guru sekolah minggu untuk bersabar. Sudahlah Bu, sabar aja, memang dia nakalnya begitu kok, sabar aja gitu. Kalau saya nakal juga ibu harus sabar ya. Itu seorang pemimpin sedang mempengaruhi. Dan seorang yang mencapai kesepakatan untuk menangani masalah bersama dengan pacarnya. Seorang mengubah pola kerja di kalangan pemuda gerejanya. Ini contoh pelaksanaan kepemimpinan. Jadi setiap orang adalah seorang pemimpin. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan mengatakan ya pemimpin kan dia itu penatua, dia itu pendeta, dia ketua majelis, tidak. Semua orang adalah pemimpin karena kepemimpinan berpengaruh tentang pengaruh, mempengaruhi. Kita makan apa ini? Sudah, sekarang kita makan mie ayam semuanya. Nah, ini seorang pemimpin sedang mempengaruhi, sekalipun yang lain tadi bilang mau beli ketoprak, sudah sekalian aja nanti bayarnya beli mie ayam aja. Ya sudahlah, enggak apa-apa gitu. Berarti dia terpengaruh. Karena kepemimpinan masalah pengaruh.
Nah, sekarang kita kembali kepada bacaan kita. Contoh di Alkitab, yaitu kita bertemu dengan seorang yang bernama, siapa saudara? Nehemia. Nah, ini saya harus ngintip ke atas saudara, saya ngintipnya pakai ini. Nah, kalau nggak ngintip saya nggak lihat karena ini mati saudara. Nah, ini berarti kan udah belum toh? Oh, belum, makanya kok nggak ada. Sebetulnya sudah, tapi saya milih hurufnya salah, jadi nggak jelas ya. Ini sudah tuh, saya udah kelihatan itu. Milih hurufnya salah, kelihatan nggak? Agak burem-burem ya. Nehemia sang bartender. Bartender itu apa tuh? Tugasnya apa? Ngeracik minuman. Jadi Nehemia ini kan seorang, kalau tadi di bacaan kita seorang apa? Ayat 11 seorang apa? Juru minuman raja. Seorang bartender. Juru minuman raja. Ya kalau di kedai kopi itu barista lah ya, tapi kan dia cukup khusus kopi. Kalau ini bartender ya, juru minuman raja. Nah, Nehemia ini luar biasanya Bapak Ibu. Dia adalah seorang pemimpin yang tergerak hatinya. Jadi kalau menjadi seorang pemimpin itu harus menjadi seorang pemimpin yang mudah tergerak hatinya. Jadi seorang pemimpin ketika mendengar berita yang sedih, dia segera tergerak hatinya supaya apa? Supaya ketika dia tergerak hatinya lalu dia menggerakkan orang lain. Ini Nehemia kan dikisahkan bahwa pada saat itu ada temannya yang bernama Hanani dan beberapa orang dari Yehuda. Jadi pada saat itu yang dibuang ke Babel itu hanya yang pinter-pinter, yang mempunyai kualitas itu dibawa ke Babel. Ada Sadrak, Mesakh, Abednego, ya ini nama Babelnya. Nama Indonesia, bukan nama Indonesianya. Nama Yahudinya apa? Daniel, terus Belshazzar, terus siapa? Asaria, ya. Saya juga lupa Bapak Ibu ya. Nah, nama Babelnya Sadrak, Mesakh dan Abednego. Nah, sekarang kita bertemu dengan seorang yang bernama Nehemia. Nah, inilah yang dibuang ke Babel, orang-orang yang pintar. Nah, orang-orang yang biasa-biasa saja, yang sudah berusia, ya lanjut ditinggal di Yerusalem. Nah, oleh karena itu ketika Hanani, nampaknya Hanani ini kepengen lihat saudara-saudaranya di Babel seperti apa, lalu datang ke Babel, ya, datang ke Babel, jalan kaki ya. Nah, sampai di sana bertemulah dengan Nehemia. Lalu Nehemia bertanya, Nini, manggilnya gimana? Nih ya, Han atau Ni enaknya? Oh, Han, itu saudara-saudara kita yang di Yerusalem bagaimana sih? Aduh, Pak Nehemia, Pak Nehemia. Aduh, di sana itu mereka dalam keadaan susah. Susahnya bukan kurang makan, tetapi susahnya karena Yerusalem yang ada bait Allahnya, sekarang bait Allah itu sudah terbongkar. Pintu-pintu gerbangnya telah terbongkar, terbakar habis. Mendengar hal ini, Nehemia tidak, oh gitu, enggak. Begitu mendengar bahwa suasana di Yerusalem porak-poranda, dia mulai menangis. Jadi kita melihat seorang pemimpin harus mudah tergerak hatinya. Ingat ya, jadi kalau menjadi seorang pemimpin harus mudah tergerak hatinya. Kemudian setelah mendengar itu apa yang Nehemia lakukan? Kalau dalam bacaan kita, apa yang dilakukan? Dia berdoa. Ketika mendengar sesuatu yang menyentuh hatinya, dia segera berdoa. Dia seorang pemimpin yang berdoa lebih dahulu. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, segala sesuatu harus didasari dengan doa. Amin, saudara.
Karena dengan doa itu kita akan ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Makanya kalau saudara mau kemana-kemana, ya, mau makan di luar juga berdoa dulu, Tuhan aku mau makan di luar tolong, ya, supaya nanti tukang masaknya tidak salah. Ya, mau masukkan gula, lupa, garam dimasukkan. Jadi rasanya kok aneh, ternyata dia salah memasukkan bumbu. Jangan sampai dia salah memasukkan bumbu. Berdoa dulu. Jadi berdoanya sebaiknya bukan sebelum makan, tapi sebelum datang ke restoran, supaya si tukang masaknya tidak salah, gitu ya. Apalagi kalau mau pergi, naik bis, naik apa, berdoa dulu. Supaya sopirnya jangan salah injek. Mau injek rem, lupa injek gas, ya. Berdoa, seorang pemimpin harus berdoa lebih dahulu. Makanya sebelum ibadah, biasanya itu petugas ibadah itu doa dulu. Supaya ibadahnya dapat berjalan dengan baik. Saya pernah Bapak Ibu diundang di sebuah gereja. Ternyata temanya yang saya terima salah. Temanya salah Bapak Ibu. Saya datang ke sana, saya lihat loh, temanya kok ini. Di warta loh, temanya kok ini, saya baca. Saya buka persiapan khotbah saya, temanya beda, bacaannya beda. Padahal kurang 20 menit khotbah. 20 menit ibadah. Mau ibadah kurang 20 menit. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Persiapan khotbah 20 menit bisa enggak? Aduh susah. Saya berdoa Tuhan tolonglah supaya apa yang saya katakan ini bisa lancar Tuhan. Jangan sampai kemana-mana gitu. Amin. Ya saya persiapan, kebetulan enggak bawa pulpen, Pak pinjem pulpen Pak. Saya pinjem. Nampaknya pulpennya bagus, nanti kembaliin ya Pak. Iya, karena pulpennya bagus ya Bapak Ibu, saya tulis ya, saya akan ngomong ini, saya tulis, saya kembalikan, makasih Pak. Saya bisa khotbah 45 menit. Ya, di sana 45 menit. Tenang, di sini saya pasti 1 jam. Tenang aja Bapak Ibu ya, tenang. Jadi saudara tenang, jangan terlalu jangan cemburu ya. Di sana 45 menit, jangan cemburu. Di sini saya bisa 1 jam ya. Seorang pemimpin harus berdoa dahulu. Kalau Bapak Ibu Saudara menemui masalah, berdoa dulu. Jangan bingungnya dulu yang diutamakan, tapi berdoa dulu. Sebab menurut Yakobus, doa orang benar bagaimana? Sangat besar kuasanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Berdoa dulu. Kemudian berikutnya seorang pemimpin adalah menanti waktu Tuhan. Tunggu kapan waktunya. Tuhan punya waktu. Saya berkali-kali mengatakan bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan sudah berikan semuanya kepada kita. Tinggal tunggu waktunya. Ya kayak itu pemborong itu loh, kan ada termin ya. Termin sekian persen dapat bagian. Termin kedua dapat bagian. Dan berikutnya seperti itu. Jadi kalau belum tiba jatuh jangka waktunya ya jangan nagih, mana bagian saya nanti dulu 20% aja belum kok sudah minta ya. Oleh karena itu Bapak Ibu harus tetap bersukacita, harus tetap memuji memuliakan nama Tuhan supaya terminnya cepat datang. Jadi kalau belum tercapai ya tidak akan dapat perbagian waktu Tuhan. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu, kekasan Nehemia itu apa sih? Tidak kelihatan soalnya ya. Kekasan Nehemia. Nah ini, kelihatan ya. Bapak Ibu kalau hidup nyaman seneng enggak? Seneng ya. Kalau hidup nyaman lalu dengar orang susah, mau ikut susah mereka enggak? Kira-kira mau memikirkan susah mereka enggak? Atau kita sudah nyaman, sudahlah enggak usah dipikirin gitu. Nehemia tidak. Dia dikatakan seorang juru minuman raja. Ini bukan orang sembarangan, ini bukan ring 1 ini, tetapi orang benar-benar orang dalam ini, dekat raja, karena minuman akan diberikan oleh si Nehemia ini. Jadi ini benar-benar orang kepercayaan, benar-benar yang dipercaya. Jadi ini Nehemia mah apa-apa sudah punya ya. Kalau sekarang ini dia orang yang sangat berpengaruh, mungkin dengan jentikan tangan gitu orang udah tahu maksudnya.
Orang akan nurut. Ini Nehemia. Tetapi Nehemia meskipun sudah hidup nyaman, tapi masih peduli pada orang yang susah. Lingkar kepedulian yang luas. Semua pasti peduli pada keluarga, tapi Nehemia tidak membuat kepedulian untuk diri dan keluarga jadi utama, tidak. Tetapi dia lebih luas lagi. Memang kita udah peduli dengan keluarga, dengan saudara, sudah, tetapi dia luas banget. Dia adalah seorang meskipun sudah hidup nyaman, tapi masih peduli dengan orang lain. Saya mau tanya, kesulitan apa ketika kita peduli dengan orang lain? Kira-kira kesulitannya apa? Apa kira-kira kesulitannya? Kalau kita mau menolong orang, kesulitannya apa Bapak Ibu? Alasannya apa kita tidak mau nolong orang? Kira-kira apa alasannya? Ada yang mau jawab? Kalau mau jawab pulang kasih. Boleh pulang duluan ya. Kalau bisa jawab silahkan pulang duluan, kan begitu kalau di SD ya. Yang bisa jawab siapa bisa pulang duluan ya. Kira-kira apa sih kalau kita mau nolong orang lalu alasannya apa? Alasan yang biasanya terungkap. Tidak punya dana. Dananya kecil ya, kita gereja kecil nih, dananya kecil. Jadi jangan keluar dulu, ke dalam dulu. Saya mau tanya, orang itu cukupnya berapa sih? Untuk bisa dibilang cukup itu pada angka berapa? Coba, sekarang kalau kita mengatakan aku masih kurang, lalu katakanlah jika kita mengatakan cukup, untuk cukup ini kira-kira pada angka berapa? Enggak ada orang yang bisa ngomong ya. Kita bisa disebut gereja besar umpamanya, kita pada persembahan angka berapa? Enggak bisa. Jadi rasa cukup itu bukan pada luar diri kita, tetapi sebenarnya rasa cukup itu di dalam diri kita. Kalau kita sudah merasa cukup, maka akan peduli pada orang lain. Ya. Dan apa yang terjadi dalam hidup, ia bicarakan dengan Tuhan. Apa yang terjadi di dalam hidup ini, dia bicarakan dengan Tuhan. Dia doa kepada Tuhan. Dibicarakan dengan Tuhan. Setiap apa yang terjadi di dalam hidup, ia membicarakan dengan Tuhan di dalam doa. Dan ia sabar, tidak mendahului waktu Tuhan. Jadi kalau belum waktunya Tuhan, ya dia diem, nggak ribut. Ya, Bapak Ibu kalau kita sakit pilek itu berapa lama sembuhnya? Berapa lama kira-kira? Ya ada seminggu ya, seminggu. Kalau sakit COVID 14 hari sembuh. Nah kalau sakitnya semakin berat, semakin lama enggak? Nah semakin lama, ya sabar, tunggu waktu Tuhan. Sebab apa? Kalau kita tidak sabar, hati kita menjadi hati yang tidak tenang, padahal dikatakan hati yang gembira adalah obat. Kalau hatinya tidak gembira semakin lama, jadi hatinya tetap saja bergembira. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa kesadaran Nehemia itu adalah sadar apa yang menjadi bagian Tuhan dan apa yang menjadi bagiannya. Dia percaya pada Tuhan, percaya kepada pimpinan Tuhan. Dia percaya, bukan percaya begitu tidak, dia sungguh-sungguh percaya pada pimpinan Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan, maka dia, nah ini, percaya kepada Tuhan, percaya pada diri sendiri, percaya pada orang lain. Jadi kalau dia percaya dengan Tuhan dengan sungguh, dia percaya pada diri sendiri. Aku ini orang yang diberkati. Karena dia mengatakan aku orang yang diberkati, aku juga percaya kamu. Dan akhirnya aku juga percaya Tuhan, begitu seterusnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jika kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita menjadi orang yang mempunyai visi ke depan, yaitu impian. Karena apa? Hidup tanpa impian tidak lagi bermakna. Amin Bapak Ibu. Tapi ada lanjutannya. Makna tanpa kerja keras hanya jadi fantasi.
Ada lanjutannya lagi, kerja keras tanpa kepedulian hanya menghasilkan egoisme. Jadi kalau kita punya impian, ya harus punya impian. Sebab kalau tidak punya impian, hidup ini nggak bermakna Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu pulang ibadah, nanti impiannya kemana? Ada yang mau bersaksi di depan nggak apa-apa, silahkan ya. Nanti setelah pulang ibadah, aku mau makan di sana, aku mau tengok anakku, aku nanti mau ke Ancol, ya, aku nanti mau ke Pantai Indah Kapuk, mau berjemur karena di sini dingin, aku nanti mau kemana? Ada impian, ya. Sehingga hidup ini bermakna, semangat. Tetapi makna tanpa kerja keras hanya jadi apa? Fantasi. Dan kerja keras tanpa kepedulian hanya menghasilkan egoisme. Begitu Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin kita. Mari kita bersama-sama pujikan KJ 413. Di kertas ada ya. Kita nyanyikan, kita memohon Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila ku tetap dekat. Jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Musik memainkan lagu ini dengan lembut. Mari kita berdoa. Jika pada saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa tidak ada lagi impian di masa depan, yang pada saat ini beban hidup begitu berat, mari kita datang kepada Tuhan, kita ceritakan semua isi hati kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah pribadi yang sangat peduli kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama kami. Sebab Engkau adalah orang yang peduli juga terhadap kesusahan yang kami hadapi. Tuhan, tolong kami, Tuhan, pimpin kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, supaya kami dapat menjalaninya dengan penuh sukacita, dan kami bersabar menanti waktu Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersukacita. Kami senantiasa memiliki pengharapan. Dan Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu dekat kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan kembali 413 ini. Pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin
Kami songsong jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali pengakuan iman percaya kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di GKI Geraha Raya Tangerang, kami persilahkan untuk berdiri dan perkenalkan nama, alamat, dan bergereja di mana. Ya, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita persatukan hati kita menaikkan doa-doa syafaat. Tuhan Allah kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Pada saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang beribadah. Tuhan berkatilah kehidupan setiap anak-anak-Mu ini, pekerjaan, usaha, rumah tangga Tuhan berkati. Sehingga semua di dalam perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu. Dan jika ada di antara sahabat-sahabat kami ini yang sedang di dalam pergumulan hidup, di dalam problem kehidupan, Tuhan tolonglah supaya mereka tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang akan menolong tepat pada waktunya. Dan kami juga berdoa untuk para lanjut usia, Tuhan kiranya berikan kesehatan, kekuatan badan yang nyaman di dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Kami juga ingat untuk sahabat-sahabat kami yang sakit. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka, supaya mereka tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang akan menolong menyertai. Kami serahkan Opung Doli Srikar, Ibu Norma Maria Mingko, Bapak Pangabalan Silaen, Oma Sulasi, anak Yesaya Pasaribu, anak Yosua Naranda El Karisa, Ibu Dina Katlen, Bapak Yosia Sipagariang, Bapak Abram Tanduapu, Bapak Tombang Pakpahan, Ibu Fabiola Sofi Wangke, Ibu Marlina Rasmawati, Bapak Mario Dolok Saribu, dan Bapak Heru. Kiranya Tuhan boleh sertai mereka, tolong mereka. Kami juga mengucap syukur jika di tengah-tengah persekutuan kami Engkau hadirkan sahabat kami yang berulang tahun. Kiranya dengan usia semakin bertambah mereka semakin mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Seviana Bangun Perangin-angin, anak Marvel Timothy Noya, anak Lingga Manuela Saifuddin, Bapak Christopher Mulyadi Siagian, Saudara Esrah Ariandi Makpal, Saudari Jenny Eka Dameria. Tuhan tolong mereka, sehingga dengan usia semakin bertambah, mereka semakin mengasihi-Mu. Demikian pula untuk ulang tahun pernikahan, untuk Pak Sutri, Bapak Richard Bakara dan Ibu Yohana Hutagalung, dan Pak Sutri Penatua Ivan Gunawan dan Ibu Senti Anindya Praja, kiranya mereka juga semakin berbahagia di dalam Engkau. Tuhan berkati pula gereja-Mu, dimanapun berada, terkhusus untuk GKI Geraha Raya, tolonglah supaya gereja-Mu boleh terus Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga gereja-Mu boleh senantiasa mempedulikan orang-orang yang kurang beruntung, dan pakailah kami menjadi saluran berkat bagi mereka. Berkati setiap pelayan yang ada, baik itu pendeta, penatua, pengurus komisi maupun siapapun yang terlibat di dalam pelayanan.
Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Berkati pula bangsa dan negara kami. Berikan keamanan kepada bangsa kami, kedamaian. Demikian pula Tuhan jagai para aparat keamanan, Tuhan tolong mereka. Kami juga memohon kiranya pandemi ini segera berakhir dari tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga memohon kiranya peperangan yang sedang terjadi segera berakhir. Tuhan, kami percaya Tuhan menjagai, menolong kami, dan Tuhan senantiasa menuntun kami. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami barang sekejap pun. Oleh karena itu kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpahkan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Dalam hidup yang berlimpah kasih Tuhan, kita dimampukan untuk saling memberi, termasuk juga memberi persembahan bagi Tuhan. Untuk menyampaikan persembahan dapat melalui 1. Transfer ke nomor rekening yang muncul di layar, tapi sekarang tidak ada, bisa dilihat di Warta Jemaat. 2. Pemindaian scan QR Code GKI Geraha Raya yang tertera pada layar. 3. Persembahan tunai dapat dimasukkan langsung ke dalam kotak yang sudah disediakan di depan ruang konsistori gedung gereja bagi yang beribadah di rumah. 4. Bagi Bapak Ibu yang hadir di gereja, persembahan dapat dimasukkan langsung ke dalam kantong persembahan yang diedarkan atau dapat scan QR Code yang ada di bangku. Marilah kita menyanyikan NKB 141 bait 1 dan 2, Kasihku padamu tambahkanlah. Kasihku padamu
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan bait yang kedua. Dahulu dunia andalanku, kini Engkau Tuhan harapanku. Inilah doaku, tambahkan kasih-Ku makin besar kepadamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami diperbolehkan untuk mempersembahkan persembahan kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagai rasa ungkapan syukur kami mempersembahkan persembahan ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan ini, dan kami juga mohon hikmat-Mu untuk yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita pujikan NKB 127. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau senanglah panduku dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Meskipun diriku lemah, hatiku tak gentar, sebab Kau Tuhan adalah penolong yang
Jemaat yang terkasih, pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sahabat yang menyaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari dirinya, sekarang dan selama-lamanya. dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.